SOS dari orang Medan. Para perwira sudah tewas. Kapten terbaring di ruang kendali. Sepertinya semua awak telah tewas. Saya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ferdi, welcome to my video. Selamat datang di channel gue. Di channel ini kita akan ngebahas hal-hal yang berbau misteri dan mungkin nantinya bakal ngebahas masalah hal-hal yang berbau teori konspirasi juga lah ya. Sebelum masuk ke video gue yang pertama, boleh dong minta subscribe-nya. Ya, itu biar bikin gue semangat buat bikin video selanjutnya lah ya. Udah tekan subscribe-nya? Just kita ke videonya. Untuk video pertama ini kita akan ngebahas satu kejadian. Nggak tahu ini ada di Indonesia atau nggak, soalnya kejadian itu di Selat Malaka. Kalau Selat Malaka itu kan di perbatasan antara Malaysia sama Indonesia ya. Buat yang tahu boleh komen di bawah. Untuk video pertama ini kita ngebahas masalah kapal SS Orang Medan. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1947-1948. Di saat itu Selat Malaka tuh merupakan jalur aman bagi kapal-kapal perdagangan untuk melintas. Jadi kebanyakan kapal-kapal dagang tuh lewat sana, kayak kapal kargo atau kapal-kapal yang bawa barang tuh banyak lewat sana. Tadi gue bilang antara 1947 atau 1948 karena waktu itu kan zaman belum canggih ya. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan peristiwa sebesar apapun 5 menit pun udah kesebar. Jadi kalau untuk zaman dulu mereka masih sepang siur antara 1947 atau 1948, dan mereka pun untuk cerita ke kerabat atau ke teman-teman itu nggak berani karena mereka takut disangka gila, kan nggak ada bukti otentiknya mereka mau cerita. Kalau sekarang kan bisa kita videoin dulu tuh, ada kejadian ini nih, pas cerita nih buktinya, orang bisa ngasih lihat kan. Kalau dulu kan nggak, takutnya disangka omongan bohong belaka. Menurut info yang beredar itu ada 2 orang. Yang pertama Charles Hoyford dan yang kedua Vincent Hayes Gaddis. Nah, mereka berdua tuh penulis. Mereka tuh ngefixin kalau kejadiannya itu sekitar tahun 1948, dan menurut info yang beredar juga peristiwa ini tuh direkam juga sama United States Coast Guard. Itu tuh kayak organisasi militer Amerika gitulah yang mencatat segala keamanan di dunia maritim atau dunia kelautan. Jadi ceritanya tuh kita fixin aja ya tahun 1948 ya. Di sekitar tahun 1948 itu ada kapal nih. Ada sebuah kapal melintas di Selat Malaka itu kan. Tapi keadaannya tuh nggak normal. Kenapa dia bilang nggak normal? Dia tuh cuma diem aja, ngapung gitu aja, ngikut arus, diem aja. Kalau biasa kan mereka kan, kalau kapal kan ya jalan gerak kan, pasti ada deru-deruan ombak yang ngelawan kapal tuh kan. Ini nggak, jalan aja, diem ngikut arus. Dan selain dia diem gitu aja, dia juga ngirim kode SOS. Terus-terusan tuh dia ngirim kode SOS. Ngirim SOS kan pakai sandi Morse ya. Mungkin kalau zaman sekarang orang udah pakai WhatsApp, mungkin broadcast PPPPPP gitu kali ya. Udah pakai SOS. Kebetulan sandi Morse-nya itu, pesan SOS-nya itu ditangkap nih sama 2 kapal asal Amerika. Yang pertama kapal Baltimore, yang satu kapal Silver Star. Isi pesannya pakai bahasa Inggris, cuman karena bahasa Inggris gue bodoh jadi pakai bahasa Indonesia aja lah ya, nggak apa-apa lah. Nah, isi pesannya tuh kayak gini: SOS dari orang Medan. Para perwira sudah tewas. Kapten terbaring di ruang kendali. Sepertinya semua awak telah tewas. Saya mati. Nah, isi pesannya kayak gitu. Habis dia bilang saya mati itu udah nggak ada pesan lagi, sunyi, senyap. Akhirnya karena yang dekat dari kapal itu tuh kapal Silver Star, ya Silver Star tuh lah yang respon kan. Coba bikin kontak sama dia, diteriak-teriakin, dibunyiin lagi klakson kapal tuh kan, dicoba kirimin pesan lagi. Nggak ada respon. Diem kapal SS Orang Medan tuh tadi diem. Karena kapal Silver Star tadi yang paling dekat tuh kan, mereka memutuskan lah, gimana nih? Ini orang udah minta bantuan nih, nggak ada bantuan lagi, nggak ada pesan lagi nih. Kita apain? Terus mereka samperin lah. Mereka putusin samperin pakai skoci. Tuh skoci kan yang perahu kecil tuh biasa ada di kapal-kapal besar tuh. Samperin lah pakai skoci. Mau mereka nyamperin ya? Di pesan kita bilang saya mati, masih mau mereka nyamperin nih? Aku kalau jadi mereka nggak mau aku samperin, takut lah. Mereka aja mati, apalagi kalau aku samperin mati ntar aku. Sesampainya mereka di kapal SS Orang Medan itu, kaget ya. Kondisi kapalnya tuh gimana ya? Nggak normal, aneh. Anehnya ya karena pas mereka sampai
banyak mayat di kapal tuh, di dek kapal banyak mayat bergelimpangan gitulah. Dan itu pas diperiksa kondisi mayatnya ya, mayatnya tuh kaku, terbujur kaku, matanya melotot, mulutnya nganga, muka ketakutan. Nah, kau pikir lah itu kayak mana? Kayak abis ngeliat ibu kosan dan dia belum bayar kosan, takutlah dia teriak. Dan jumlah mayatnya itu nggak 1-2 orang, banyak. Kayaknya semua bukan kayaknya sih, pasti seluruh penumpang dari kapal itu ya semua jadi mayat. Mereka telusurin lah itu, sana kemari. Dan mayatnya itu yang paling banyak tuh ada di chart room. Di chart room tuh kayak apa ya? Mungkin kayak bisa dibilang kayak ruang pengendalinya gitu lah ya, tempat-tempat orang banyak ngendalin kapal tuh, karena kapten kapalnya sendiri pun ditemuinya di chart room itu, sama awak-awak yang lain tuh banyak kumpul di chat room itu. Dan si pengirim pesan tadi pun ditemukan mati persis di tempat yang ngirim pesan Sandi Morse itu. Akhirnya kru Silver Star ini kan putusin lah, periksa lagi kan, karena mereka pasti penasaran, mungkin masih ada yang hidup lah. Dicarinya lagi, dijalanin lagi, sampai dia ke ruang boiler tuh boiler apa broiler ya? Boiler mah ayam ya. boiler. Nah, jadi SS tuh kan singkatan dari steamship. Steamship itu artinya kapal uap, bukan screenshot. SS tuh steamship. Jadi di mana kapal itu tuh pakai bahan bakarnya batu bara. Yang namanya batu bara itu kan dibakar, otomatis panas. Dan kebetulan suhu di sana pun 43 derajat Celcius. Kau bayangin 43 derajat Celcius kayak apa panasnya. Orang di kamar aja kita berapa suhunya aja nggak pakai AC aja panas kan, apalagi itu 43 derajat. Tapi kru Silver Star yang datang ke boiler room itu kedinginan mereka menggigil. Bingung kan kau, 43 derajat panas tapi dia kedinginan, dia masuk angin apa gimana nggak paham aku. Dan di boiler room itu juga sama, ada mayatnya juga, kondisi mayatnya pun sama, kaku, mata melotot, muka ke atas, mulut nganga, ketakutan. Ditelusurinya satu kapal itu, mayat semua isinya, kecuali satu di tempat apa sih namanya tuh, yang untuk kalau kapal kargo tuh naruh barang itu tuh kosong, nggak ada isinya. Nggak ada kargo, nggak ada barang, nggak ada mayat, kosong melompong gitu aja. Bingung kan kau? Ya kan namanya kapal barang, pasti dia bawa barang, tapi itu nggak ada barangnya, isinya mayat aja, mayat semua. Akhirnya kan mereka kan memutuskan ya mereka putusin lah, ayolah kita bawa aja lah, kita bawa ke pantai coba. Ini mayat ada kayak gini, kondisi kapalnya pun kayak gini, kita bawa aja ke tepi, siapa tahu bisa diperiksa lebih lanjut kan. Bawanya lah. Jadi kapal tuh antara SS Orang Medan dengan kapal Silver Star ini dikebetnya tuh pakai tali. Kebetnya pakai tali kan ada tuh tali tambang tuh yang besar tuh, ditariknya di ke pantai. Tapi belum jalan tiba-tiba keluar asap dari kapal SS Orang Medan tuh, keluar asap banyak ngepul dan tiba-tiba tenggelam nih tuh kapal, habis. Silver Star nih gimana? Diputusnya tali itu jadi nggak nyebar apinya, nggak merembet ke kapal Silver Star itu, aman, mereka nggak ikut tenggelam, nggak ikut kebakar. Dari kejadian ini banyak pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi yang muncul tentang masalah kebenaran berita ini, kebenaran dari peristiwa ini. Karena ada beberapa yang bilang itu hoax. Sebenarnya kejadian kapal SS Orang Medan ini nggak ada, cuman hoax aja. Itu motor siapa pula berisik. Jadi ada yang bilang kejadian dari kapal SS masih dia bunyi. Bentar ya, tunggu motor hilang. Nah, mudah-mudahan gak kedengeran ya. Nah, jadi ada yang bilang kejadian di SS Orang Medan ini masih bunyi kencang. Jadi ada yang bilang nih, kejadian dari SS Orang Medan ini hoax, nggak beneran ada. Cuman yang jadi pertanyaan, kalau memang SS Orang Medan itu hoax, kenapa berita SS Orang Medan ini masuk ke website CIA? CIA itu sekitar bulan Mei 2003 mengeluarkan arsip terbuka. Jadi kayak file CIA dipublikasikan lah ya. Itu tuh ngebahas masalah kejadian SS Orang Medan itu, yang mana orang yang mengarsipkan atau mendokumentasikan kejadian SS Orang Medan itu ke CIA itu bernama C.H. Mark Jr. pada tanggal 5 Desember 1959. Pada surat itu, si C.H. Mark Jr. ini juga berpendapat kalau seandainya kejadian di SS Orang Medan ini terpecahkan, mungkin akan bisa menjelaskan kecelakaan maritim lainnya, kayak di segitiga Bermuda kan banyak kecelakaan juga
Di segitiga naga juga banyak kejadian serupa gitu kan. Cuman kalau dicari filenya, situs CIA itu ada filenya. Tapi nama si H. Mark Jr. ini dicari di website CIA, nggak ketemu profilnya. Jadi ini hoax atau enggak? Jadi ada tiga poin keanehan dari perkara kapal SS Medan ini ya. Yang pertama, banyaknya mayat di kapal itu. Kedua, kondisi mayatnya, yang mana dia posisinya kaku, mata melotot, muka menghadap ke atas, ekspresinya ketakutan. Ketiga, kapal yang tiba-tiba meledak dan tenggelam. Banyak teori konspirasi masalah ini, 3 poin ini. Yang pertama, tentang banyaknya mayat itu tadi, ada suara cicak pula. Ada yang berpendapat karena kapal steamship, kapal uap itu kan dia pakai batu bara untuk bahan bakarnya. Jadi diperkirakan adanya ketidaksempurnaan pembakaran dari batu bara tersebut. Jadi ada masalah penguapan dan akhirnya di mana batu bara tersebut mengeluarkan zat karbon dioksida, dan karbon dioksida itu meluap dan akhirnya meracuni seluruh awak kapal. Makanya mereka semua mati. Cuman untuk karbon dioksida ini nggak menjelaskan kenapa muka mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Matanya melotot, mulutnya nganga, muka hadap ke atas. Itu nggak menjelaskan. Yang kedua, meledaknya kapal. Nah, meledaknya kapal ini banyak yang berspekulasi karena kapal tersebut menyelundupkan zat-zat kimia berbahaya gitulah. Jadi ketika zat kimia ini bocor dan kecampur air laut, akhirnya itulah yang membuat kapal itu meledak. Diperkirakan zat kimianya itu mengandung nitrogliserin. Jadi yang mana dia bercampur sama air laut dan menyebabkan reaksi kimia, akhirnya kapal itu meledak dia. Dan diduga zat kimia ini mungkin jadi faktor kedua untuk kematian dari seluruh awak kapal tersebut. Teori konspirasi ketiga, nah ini udah hal lazim. Kalau untuk di dunia konspirasi ini udah hal lazim. Untuk menjelaskan masalah ketakutannya itu, ekspresi ketakutannya itu, ada yang berpendapat adanya alien yang ikut campur tangan di masalah tewasnya kru kapal SS Medan ini. Ya percaya nggak percaya sih sama alien, cuman kayak mungkinkah ada faktor lain gitu selain alien. Untuk video kali ini mungkin gue rasa cukup segitu. Buat kalian yang mungkin lebih tahu tentang masalah kapal SS Medan ini, boleh komen di bawah, jelasin. Dan kalau misalnya gue ada salah, boleh lagi dijelasin, apalagi terlebih dari masalah tahun-tahun itu ya. Dan mungkin udah ada yang pernah mecahin kasus ini juga, boleh dijelasin di bawah. Buat yang suka sama video gue dan mau lihat gue bikin video next, boleh di subscribe dan like videonya dan di share videonya, ajak teman-teman kalian buat nonton. Dan kalau yang nggak suka sama video gue, boleh taruh kritik sarannya di kolom komentar. Dan jangan lupa buat follow IG gue, Ferdian_Agusta. Dan sekian untuk video gue, bye, see you in next video.